Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raya Fitriatesa. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis salah satu gangguan metabolisme mineral yang paling umum terjadi di masyarakat, yaitu osteoporosis. Osteoporosis adalah menurunnya kepadatan mineral tulang yang disebabkan oleh perubahan mikrostruktur tulang. Kondisi ini membuat pasien sangat rentan terhadap fraktur atau patah tulang akibat benturan ringan sekalipun. Faktor risikonya sangat beragam, mulai dari peningkatan usia, berat badan yang rendah, merokok, riwayat keluarga, hingga faktor hormonal seperti menopause dini dan tingkat aktivitas fisik yang rendah. Sebelum masuk ke penyakitnya, kita harus memahami dulu mengenai metabolisme kalsium secara normal. Tulang kita berfungsi sebagai bank kalsium yang menyimpan 99% kalsium dalam tubuh. Di sanalah terjadinya proses remodeling secara terus-menerus oleh osteoblast yang membangun tulang dan osteoklas yang merombak tulang. Tubuh kita menjaga kadar kalsium darah dalam rentang yang sangat sempit, yaitu sekitar 9 hingga 11 mg per desiliter melalui 3 organ utama, yaitu ginjal, usus, dan tulang. Ada 3 faktor utama yang berperan pada proses ini. Yang pertama ada paratiroid hormon yang berfungsi sebagai pemicu saat kalsium darah turun. Yang kedua ada vitamin D atau kalsitriol yang berfungsi untuk menyerap kalsium dari makanan di usus. Dan yang ketiga ada kalsitonin yang berfungsi sebagai penghambat pelepasan kalsium saat kadarnya di darah terlalu tinggi. Jika kita lihat pada gambar ini merupakan sistem umpan balik negatif. Saat kadar kalsium darah turun, kelenjar paratiroid akan mendeteksi perubahan ini dan meningkatkan produksi PTH. PTH kemudian akan bekerja pada 2 target utama, yaitu di tulang dan di ginjal. Pada tulang, PTH akan meningkatkan aktivitas osteoklas untuk melakukan reabsorpsi atau perombakan matriks tulang guna melepas kalsium ke darah. Pada ginjal, PTH akan menahan kalsium agar tidak terbuang lewat urin dan mendorong pembentukan kalsitriol. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada penyakit osteoporosis? Masalah utamanya terletak pada ketidakseimbangan mekanisme remodeling. Laju reabsorpsi oleh osteoklas terjadi jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan osteoblast untuk membangun kembali jaringan tulang, yang akhirnya menyebabkan penurunan massa kerangka secara sistematis. Penting untuk kita ketahui bahwa sebagian besar individu, massa tulang mencapai puncaknya pada dekade ketiga kehidupan. Namun, setelah fase tersebut, laju reabsorpsi tulang mulai melebihi pembentukan tulang. Saat ini, lebih dari 200 juta orang di dunia menderita osteoporosis, dan angka kejadiannya akan terus meningkat seiring bertambahnya usia. Bahkan, lebih dari 70% orang yang berusia di atas 80 tahun terkena osteoporosis. Penyakit ini memang jauh lebih umum terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Prevalensinya mencapai 2 hingga 8% pada laki-laki dan 9 hingga 38% pada perempuan. Secara statistik, 1 dari 3 perempuan dan 1 dari 5 laki-laki di atas usia 50 tahun akan mengalami patah tulang akibat osteoporosis. Secara molekuler, khususnya pada wanita pasca menopause, penurunan hormon estrogen menjadi pemicu utama. Estrogen secara normal bertugas untuk mengerem aktivitas osteoklas. Tanpa kehadiran estrogen yang cukup, osteoklas menjadi terlalu aktif dan menggerogoti matriks tulang hingga menjadi porus atau berlubang-lubang. Inilah alasan mengapa densitas mineral tulang menurun secara drastis. Tulang yang seharusnya kuat menopang beban tubuh menjadi rapuh dan mudah patah. Untuk menegakkan diagnosis, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan bahwa pemindaian Dual Energy X-ray Absorptiometry atau DEXA adalah tes terbaik untuk menilai kepadatan mineral tulang. Jika skor kepadatan tulang atau T-score berada di angka minus 2,5 atau lebih rendah, maka pasien dinyatakan positif osteoporosis. Pasien yang telah terdiagnosa harus menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan untuk memantau fungsi ginjal dan tiroid. Implikasi terapi penyakit osteoporosis memerlukan pendekatan holistik yang mencakup 3 hal utama, yaitu farmakologi, perbaikan nutrisi, dan modifikasi gaya hidup. Yang pertama, yaitu farmakologi. Pada farmakologi tersedia berbagai pengobatan medis yang bekerja melalui mekanisme antiresorptif atau anabolik. Pada wanita dengan osteoporosis, rekomendasi utamanya adalah memulai pengobatan dengan risedronat atau alendronat. Sedangkan untuk laki-laki bisa ditawari menggunakan golongan bifosfonat untuk menghambat kerja osteoklas.
Yang kedua yaitu perbaikan nutrisi. Kita harus menganjurkan asupan kalsium dan vitamin D3 kepada semua pasien, khususnya bagi pasien yang mengalami defisiensi vitamin D. Wajib mendapatkan pengobatan medis yang dapat meningkatkan kadar vitamin D mereka hingga kembali ke kadar yang normal. Yang ketiga yaitu modifikasi gaya hidup. Sangat disarankan untuk melakukan latihan fisik yang melibatkan beban tubuh serta olahraga yang melatih keseimbangan seperti yoga, guna merangsang osteoblast agar kembali aktif membangun tulang. Selain itu, dukungan medis juga harus diberikan untuk membantu pasien menghentikan kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Sebagai catatan penutup, jika osteoporosis dideteksi dan diobati sejak dini, hasil klinisnya akan sangat baik. Namun sebaliknya, jika kondisi ini dibiarkan tanpa pengobatan, dapat menyebabkan nyeri yang kronis dan patah tulang yang fatal. Resiko osteoporosis dapat kita kurangi secara signifikan melalui pengobatan yang tepat, misalnya seperti olahraga yang teratur dan asupan nutrisi yang baik. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua.